Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. You are loved, you are blessed, you are favored. Pagi ini saya ingin memberikan satu renungan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan Yesus mengubah kita. Dalam Yesaya 43:4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Setujukah Anda bahwa saat ini lebih banyak orang Kristen mengetahui tentang 10 perintah Allah daripada perjanjian baru berdasarkan kasih karunia? Jika kita bertanya pada orang-orang Kristen secara acak, hampir semua mungkin pernah mendengar tentang 10 perintah Allah, namun tidak mengetahui tentang perjanjian baru berdasarkan kasih karunia yang datang dalam diri Yesus Kristus. Bukankah menyedihkan jika dunia mengenal kita karena hukum yang sudah usang, dan bukan karena kasih karunia Tuhan yang tidak kita upayakan, yang diberikan oleh Kristus lewat kematiannya di kayu salib untuk kita. Tidak mengherankan jika kita kehilangan generasi muda karena diambil oleh dunia ini. Hukum Taurat tidak memiliki daya tarik, dan Alkitab juga menyebut hukum itu telah usang. Jika kaum muda kita terus dicekoki 10 perintah Allah, jangan terkejut jika mereka menyukai bentuk kekristenan legalistik. Dan yang lebih penting, jangan lupa bahwa kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berkuasa menghentikan dosa. Hukum Taurat tidak memberikan identitas mereka yang berharga di dalam Kristus, yang akan memberikan mereka kekuatan untuk menjauhkan diri dari seks pranikah, mencegah mereka terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan mencegah mereka kehilangan identitas gender mereka. Hanya pengorbanan Yesus di salib yang dapat memberikan identitas sebagai ciptaan baru di dalam Kristus pada mereka. Anak muda, jika engkau memahami pewahyuan tentang Yesus dan betapa berharganya engkau dalam pandangannya, kehidupanmu akan diubahkan secara supranatural. Engkau tidak akan terusik oleh pemikiran bunuh diri, dan tidak akan membahayakan diri untuk diterima atau mendapat perhatian dengan cara masuk dalam grup-grup geng-geng yang toksik. Engkau akan menghargai dirimu sendiri seperti Yesus menghargaimu. Engkau akan mencintai dirimu sendiri sebagaimana Yesus mengasihi dan mencintaimu. Engkau akan bisa mengendalikan hormonmu yang bergelora, bukan dengan kekuatanmu sendiri, melainkan dengan kuasa Yesus yang mengalir di dalammu. Jika engkau tahu Yesus punya tujuan hidup yang dahsyat terbentang untukmu, keinginan untuk terlibat dalam geng dan aktivitas merusak seperti merokok, vape, narkoba, alkohol, dan seks bebas akan lenyap oleh anugerah Yesus yang tidak kita upayakan. Itulah kuasa kasih karunia-Nya dan penerimaannya yang tidak bersyarat bagi kita melalui kayu salib. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat, Bapa lakukan untuk kita dengan mengirimkan anaknya sendiri, Yesus Kristus. Mari katakan, aku sangat dikasihi Tuhan, berharga di matanya, dengan tujuan hidup yang dahsyat untuk digenapi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menyadarkan Anda betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih karunia Tuhan buat kita. Saya mengajak bergabung dalam ibadah gereja PFA yang mengajar Injil kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.